sini aku sama teman-teman aku bakal bahas state of nature, terus pemikiran dari 3 filsafat terkenal. Nah, kalau aku di sini mau bahas dari perspektif Thomas Hobbes. Tapi yang pertama kita bahas state of nature itu apa sih? State of nature itu keadaan di mana manusia tidak diatur oleh negara, hukum, dan pemerintah. Nah, Thomas Hobbes ini adalah filsuf Inggris dari abad ke-17. Dia ini terkenal gara-gara bukunya yang berjudul Leviathan. Nah, si Thomas ini hidup di Inggris di mana Inggris tuh lagi di masa-masa chaos banget. Terjadi perang saudara, terus ada kekacauan politik, pokoknya semuanya nggak stabil. Menurut si Thomas Hobbes ini, manusia tuh punya 2 hal, akal sama nafsu. Ketika nggak ada hukum, orang tuh bebas bisa ngelakuin apa aja untuk bertahan hidup, termasuk nyerang orang lain. Walaupun Thomas Hobbes ini kelihatannya pesimis banget ya terhadap sifat manusia, dia tuh ngasih kita landasan penting gimana negara tuh menjaga perdamaian. Halo, aku Ara. Aku mau ngelanjutin nih penjelasan terkait kontrak sosial menurut 3 filsafat. Tadi kan si Siva udah menjelaskan tentang Thomas, aku mau menjelaskan tentang John Locke. John Locke itu bilang negara itu terbentuk karena orang-orang yang sepakat buat kerja sama demi hidup yang lebih aman dan tertata. Soalnya sebelum ada negara, semua orang itu hidup bebas, tapi juga rawan bahaya. Nggak ada polisi, nggak ada hukum, jadi siapapun bisa ngambil hak milik orang lain. Nah, supaya hidup lebih aman, orang-orang itu bikin kontrak sosial atau kesepakatan bareng-bareng. Lewat kesepakatan itu, mereka setuju buat bikin aturan, punya pemimpin atau yang bisa kita sebut sebagai pemerintah, dan hidup dalam satu negara. Kalau pemerintah jahat atau nggak melindungi kita dengan baik, rakyat itu bisa loh ganti pemimpinnya atau pemerintah. Jadi pemerintah itu harus jalanin tugasnya berdasarkan pertujuan rakyat, bukan semau-mau mereka sendiri. Gampangnya gini ya, negara itu ada biar kita hidup aman dan adil. Tapi kalau pemerintahnya main-main atau nggak ngejaga rakyatnya, kalau itu artinya gagal, dan rakyat itu boleh ganti pemerintah. Hai everyone, aku Lisa. Hari ini aku bakal bahas seorang tokoh yang bilang manusia itu hidup bebas tapi malah kayak diikat. Siapa dia? Yap, Jean-Jacques Rousseau. Hari ini aku bakal ngejelasin perspektif Jean-Jacques Rousseau soal apa sih itu kontrak sosial. Menurut Rousseau, manusia itu hidup di alam tuh enak banget, hidup bebas, damai, dan gak ada tuh banyak drama, gak ada rebutan harta atau pengen jadi paling top. Semua ya hidup-hidup aja secukupnya. Tapi makin lama makin rame, manusia mulai tinggal bareng, kerja sama, terus muncullah ide kayak ini tuh tanah gue ya. Nah, dari situ mulai deh muncul masalah, orang jadi iri, pengen punya lebih, dan akhirnya muncul ketimpangan. Nah, terus biar gak makin kacau, manusia bikin kesepakatan bareng-bareng alias kontrak sosial. Tapi Rousseau nggak setuju kalau semua kekuasaan dikasih cuma ke satu orang doang. Katanya kekuasaan itu harus dari semua, yang artinya bareng-bareng. Dia nyebutnya sih general will alias kehendak umum. Jadi pas kita nurut sama aturan yang bareng-bareng itu, sebenarnya kita itu tetap bebas karena aturan itu kita sendiri yang buat, bukan dipaksa orang lain. Hai, aku Fitra. Daripada kalian pusing mikirin perspektif dari mereka semua yang menjelasin tadi, mending sini aku yang simpulin. Nah, awalnya pas aku dengar dari mereka bertiga, aku kira bakal ribet banget loh. Tapi ternyata pas aku pahami lagi, seru juga sih. Intinya mereka bertiga bahas soal tentang kenapa sih manusia butuh negara, gimana caranya kita hidup di satu negara tanpa merasa chaos. Nah, yang pertama itu ada dari Thomas Hobbes tadi. Aku simpulin tuh, dia tuh manusia yang berpikir kalau semua manusia di dunia ini egois, saling memandang sendiri dan hidupnya kayak di hutan ya, kayak manusia liar gitu. Makanya kita butuh pemimpin yang kuat, bahkan absolut, biar negara ini aman, semua orang harus nurut, dan gak ada tuh yang namanya pemberontakan. Yang kedua ada perspektif dari John Locke. Nah, yang kedua ini lebih optimis sih. Dia percaya bahwa manusia itu punya hak alami kayak hidup,
kebebasan dan properti. Negara dibentuk buat jagain hak-hak tersebut. Dan kalau dari John Locke sendiri, dia percaya bahwa manusia itu lebih punya hak alami kayak hidup dengan bebas, kebebasan, ketenangan, dan properti semacamnya. Negara itu dibentuk buat jagain hak-hak tersebut, dan kalau pemerintah itu malah menyalahgunakan kekuasaan tersebut, rakyat boleh nolak dan boleh melawan. Nah, itu dia perspektif dari John Locke. Nah, yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau. Nah, kalau menurut aku sendiri, Jean-Jacques Rousseau ini unik banget loh teman-teman, karena menurut dia, manusia itu punya hidup yang damai di suatu alam. Tapi masalah mulai bermunculan karena ada yang ngaku-ngaku punya barang nih, misalnya, ini barangku loh, bukan barangmu. Jadi dari situ muncullah ketimpangan dan konflik-konflik sosial. Solusinya apa teman-teman? Solusinya bikin aturan bareng-bareng lewat kontrak sosial atau yang dinamakan musyawarah. Jadi kita tetap bebas karena aturan datang dari diri kita sendiri. Jadi singkatnya, Thomas Hobbes itu punya pemikiran tentang keamanan lewat penguasa absolut. Yang kedua ada dari John Locke, lindungi hak individu. Dan yang ketiga ada Rousseau, kebebasan kolektif lewat suara bersama. Gitu deh teman-teman. Jadi semoga penjelasan dari aku bisa kalian pahami dan tahu siapa sih yang bikin kamu mikir ulang soal cara kerja negara. Sekali lagi, aku Syifa. Aku Ara. Aku yang tadi bahas perspektif Thomas Hobbes. Kalau aku bahas dari perspektif John Locke. Kalau aku Lisa, aku Fitra. Aku yang tadi ngebahas perspektif dari Jean-Jacques Rousseau. Kalau aku tadi yang ngejelasin 3 perspektif tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.